Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kali ini dalam operasi riset yaitu metode transportasi. Saya rasa kalian nggak asing kalau kita bicara masalah transportasi. Transportasi itu merupakan suatu angkutan ya. Nah, angkutan barang atau angkutan manusia. Dalam hal ini kita kasih contoh misalnya angkutan barang ya. Kalau kita mau beli barang misalnya, contohnya kalau kita sekarang kan suka pakai Gojek, Gosen, itu ada biayanya kan. Kita misalnya dari Jakarta kita mau ke Surabaya, berarti ada jalan alternatif yang jalur-jalur alternatif untuk ke Surabaya. Ada yang pakai kereta api, ada yang pakai mobil pribadi, ada yang pakai bis, berarti biayanya itu masing-masing. Dalam kondisi ini kita anggap sebagai kosnya berapa. Dalam hal ini karena kita berhubungan dengan kuliah jurusan ekonomi manajemen, kita cari adalah kos yang terkecil di sini. Nanti kita akan sampaikan metode yang saya sampaikan yaitu metode least cost. Kenapa metode least cost? Karena metode yang paling mudah salah saya, yang paling mudah di sini. Selanjutnya adalah metode MODI, ya. Apa itu metode transportasi? Metode transportasi dimaksudkan untuk mencari solusi terbaik dari persoalan transportasi atau pengangkutan barang atau produk dari gudang atau pabrik ke pasar tujuan dengan biaya yang termurah. Nah, di sini tadi kan saya sudah sampaikan dalam metode transportasi ini ada dua langkah yang utama, yaitu pertama pencarian solusi awal dan yang kedua adalah pencarian solusi optimal. Nah, pencarian solusi awal ini dikenal dengan salah satunya adalah metode least cost atau metode biaya terkecil. Sedangkan solusi optimal dengan metode MODI, Modified Distribution atau distribusi termodifikasi. Nah, contoh soal ya, sebuah perusahaan memiliki 4 buah gudang. G1, G2, G3 dan G4 dengan pasar tujuan sebanyak 5 daerah pasar. P1, P2, P3, P4 dan P5. Nah, kapasitas keempat gudang secara berurutan adalah 250, 400, 550 dan 300 ton. Permintaan pasar secara berurutan adalah 180, 320, 370, 430 dan 100 ton. Biaya angkut dari gudang ke pasar dalam Rp1.000 per ton sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel tersebut kita bisa simak dari gudang 1 sebaiknya untuk pasar 2 atau pasar 5. Nah, kita lihat di situ G1, kenapa kita pilih pasar 2? Karena kosnya yang terkecil. Ya. Begitu seterusnya. Untuk G2 kita cari lagi pasar yang terendah. Yang paling kecil adalah G2 di pasar berapa? Pasar 5 dan pasar 2. Untuk G3 berarti pasarnya adalah pasar 1 dan pasar 2. Untuk G4 pasar 1 dan pasar 5. Pasar 5 dan pasar 1, alternatifnya seperti itu. Selanjutnya, informasi lainnya, kapasitas masing-masing gudang tidak sama. Permintaan masing-masing pasar juga berbeda-beda. Alokasi bisa berupa dari satu gudang ke satu pasar one to one, dari satu gudang ke banyak pasar one to many, dari banyak gudang ke satu pasar many to one, atau dari banyak gudang ke banyak pasar many to many. Bagaimana solusi terbaiknya? Cari solusi awal dulu dengan metode least cost. Kemudian kita cari solusi optimalnya dengan metode MODI. Kita coba metode least cost ya. Nah, apa itu metode least cost? Tadi kan metode dengan cost biaya yang terkecil. Metode least cost digunakan untuk mencari solusi awal dari suatu persoalan transportasi. Langkah-langkah yang diperlukan, pastikan dulu bahwa jumlah kapasitas sama dengan permintaan. Nah, bila belum sama, tambahkan kapasitas atau pasar bayangan dummy agar persoalan dapat diselesaikan. Selanjutnya, metode least cost. Apa itu metode least cost?
Di depan saya sudah bilang metode risk cost adalah metode yang terendah biayanya. Metode risk cost ini digunakan untuk mencari solusi awal dari suatu persoalan transportasi. Langkah-langkah yang diperlukan: pastikan dulu bahwa jumlah kapasitas sama dengan permintaan. Bila belum sama, tambahkan kapasitas atau pasar bayangan dummy agar persoalan dapat diselesaikan. Pilih kotak yang biaya angkutnya terkecil. Kalau ada lebih dari satu, silakan pilih salah satunya. Bebankan kotak tersebut dengan cara habiskan kapasitas atau permintaannya. Kolom permintaan atau baris kapasitas yang sudah habis selanjutnya dicoret, dikasih tanda silang. Pindah ke kotak dengan biaya angkut terkecil berikutnya. Habiskan kapasitas atau permintaannya. Coretlah kolom atau baris yang sudah habis dibebankan. Lakukan langkah 3 ini berulang-ulang hingga selesai. Syarat jumlah beban atau alokasi agar dapat diteruskan kepada solusi optimalnya adalah jumlah alokasi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Untuk langkah penyelesaiannya, karena belum seimbang antara kapasitas dan permintaan, maka tambahkan kolom pasar bayangan atau dummy, yaitu 100 ton, sehingga jumlah kolom atau pasar pun bertambah. Ya, jadi karena tidak seimbang, jadi kita perlu pasar dummy, pasar bayangan untuk menyeimbangkan, seperti itu ya. Di sini kita masukin tabel yang tadi, yaitu gudang dan pasar ya, gudang dan pasar. Di gudang, masing-masing gudangnya kita masukkan sesuai dengan nilai kos yang terendah. Di sini adalah 17 kan nilai kosnya. Yang kotak-kotak kecil di sini ini adalah nilai kos yang kecil-kecil ya, tulisan dalam kotak itu nilai kosnya ya. Nah, sementara gudang 1 itu kapasitasnya adalah 250, nggak bisa lebih kalau udah kapasitas ya. 250 udah maksimal 250, berarti kita pilih adalah kos yang paling kecil di G1 di gudang 1 ini adalah di kolom P2 adalah 17 ya, 17 di angka 17. Berarti kita fullkan, masukin di kolom ini 250, kita masukin ke baris 2 kolom baris 1 kolom 2 ya, di sini ya. Dimasukin 250 full. Seharusnya ini kita kasih tanda silang karena udah kita habiskan di sini ya. Ini kita tanda silang, ini silang, ini silang, ini silang, ini silang. Nah, selanjutnya kita masukin mana? Kita cari terus sampai nilainya. Nah, selanjutnya kita ambil lagi yang terendah dengan biaya yang terendah di sini. Mana biaya yang terendah? Yang terendah adalah di 22. 22 adalah 100 ya. Di 22 angkanya 100. Berarti 100-nya kita coret. Tadi di G4 ini 22 ini kapasitasnya di P5, ini P garis sebelah sini ya. P5 adalah 100 kapasitasnya. Berarti sementara kapasitas untuk G4 adalah 300, berarti sisanya adalah 200. Begitu ya, sisanya 200. Kita belum tahu nih masuk kemana. Kita cari lagi ya, kita bergerak lagi ke kos yang paling rendah. Kos yang paling rendah adalah berapa? Kita cari lagi. Di sini adalah yang paling rendah adalah 25. 25 di sini yang paling rendah adalah di kolom ini. Berarti kita masukin angka berapa? Di sini kan kapasitas untuk permintaan pasar 2 ini, pasar di kolom 2 adalah 320. Setelah diambil 250, berarti sisanya adalah 70. Kita input di sini 70. Begitu ya. Selanjutnya di sini untuk kos yang 25 di sini adalah sesuatu kita fullin aja semuanya. Nah, di atas ini kita kasih tanda silang begitu. Gitu ya. Nah, udah dapat. Nah, begitu juga selanjutnya adalah setelah 25 kita cari lagi kos yang terendah di mana lagi? Angka 30. 30 di sini adalah kapasitas untuk pasar 4 adalah 430. Berarti di sini sisanya adalah 30. Kita udah pakai 400, berarti sisanya adalah 30. Begitu juga di sini. Ya. Kita udah pakai di sini adalah 30 kan untuk kos yang terendah ya. Berarti di sini udah kepake, sisanya adalah 550 dikurang
ini sisanya adalah 300. Begitu juga di sini, karena kapasitasnya 370 berarti kurangnya adalah 70. Nah, di sini totalnya adalah berapa totalnya di sini? Nah, ini dummy itu adalah karena dummy-nya itu berapa? Dummy-nya adalah 100 karena perbedaan dari antara permintaan dan pasar dan gudang, ya. Begitu, makanya gudangnya 145 totalnya, pasarnya adalah 1.500, berarti sisanya adalah dummy, perbedaannya 100. Di sini dummy-nya 100. Begitu ya. Next. Nah, di sini adalah keterangan yang tadi ya. Keterangan yang tadi, pertama isikan bebankan pada G1 P2 yang D-nya paling kecil yaitu 17 tadi ya. Habiskan kapasitas, karena kalau kita udah dapat cost yang paling rendah, kita habiskan fullin di kotak tersebut, begitu ya. Kotak yang lainnya kita kasih silang. Begitu selanjutnya. Kita bergerak terus sampai mendapatkan cost yang terendah. Hasil solusi awal dengan metode least cost adalah sebagai berikut. Jadi yang kotak-kotak tadi yang ada isinya kita kalikan dengan cost-nya yang paling kecil tersebut. Nah, kita kalikan, kita tambahkan semuanya, ya, begitu. Jadi totalnya di sini adalah Rp36.440.000, begitu ya. Nah, apakah solusi tersebut sudah optimal? Perlu kita cek lagi dengan metode MODI. Metode MODI atau metode Modified Distribution digunakan setelah diperoleh solusi awal untuk mendapatkan atau membuktikan solusi optimalnya. Pilihan solusi awal dengan metode least cost, kenapa? Karena lebih cepat mengantarkan kepada solusi optimal dan juga lebih mudah dipahami. Langkah-langkah metode MODI. Yang pertama, siapkan kembali solusi awal, matriknya saja, tanpa perlu kapasitas dan permintaannya. Yang kedua, hitung nilai baris NBI dan nilai kolom NKJ yang didasarkan pada kotak-kotak berisi. Nilai baris NB1 dan nilai kolom NKJ lainnya dihitung dengan formula NBI plus NKJ sama dengan CIJ. CIJ yaitu biaya angkut kotak berisi. NBI dan NKI diletakkan pada pinggir dan atas matrik untuk semua baris dan kolom. Hitung nilai kotak kosong NKKIJ dengan formula NKKIJ sama dengan NBI plus NKJ dikurang CIJ. CIJ yaitu biaya angkut kotak kosong. Bila semua NKKIJ sudah bernilai 0 atau negatif, berarti solusi sudah optimal, iterasi dihentikan. Bila masih ada NKKIJ yang bernilai positif, berarti solusi belum optimal dan perlu iterasi berikutnya, yaitu ke langkah berikutnya, langkah 4 ya. Nah, untuk hasil langkah 2 dan 3 adalah sebagai berikut. Nah, di sini mulailah dengan NB1 sama dengan 0 di pojok kiri atas ya. Diperoleh NK2 sama dengan 17 min 0 sama dengan 17. Dari NK2 sama dengan 17 min 0 sama dengan 17, diperoleh NB3 sama dengan 25 minus 17 sama dengan 8. Dari NB3 sama dengan 8 diperoleh NK1 sama dengan 17, yaitu dari 25 min 8. Dan NK3 sama dengan 22, diperoleh dari 30 min 8. Dari NK3 sama dengan 22, diperoleh NB4 sama dengan 10 dari 32 min 22. Dari NB4 sama dengan 10 diperoleh NK4 sama dengan 20, diperoleh dari 30 min 10. NK5 sama dengan 12 diperoleh dari 22 min 10. Dan NK6 sama dengan minus 10 diperoleh dari 0 min 10. Akhirnya dari NK4 sama dengan 20 diperoleh NB2 sama dengan 9, yaitu 29 minus 20. Selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai kotak kosong NKKIJ adalah sebagai berikut. NKKIJ NKK11 sama dengan
NKK 11 sama dengan 0 plus 17 min 22. Kita lihat di kotak yang kecil. 0 plus 17 minus 22. 0 plus 17 min 22 sama dengan minus 5. Selanjutnya NKK 13. 0 plus 22 minus 27. Yang kosong ya, yang kita cari adalah kotak yang kosong. Kotak yang kosong ya, kotak yang kosong ini kita cari adalah 0 plus 17 min 22 sama dengan min 5. Ini kita cari juga 0 plus 22 min 27 sama dengan min 5. Begitu 0 plus 20 min 23 sama dengan min 3. Pokoknya yang kotak kosong kita isi semua. Itu. Selanjutnya NKK 15 0 plus 12 min 19 sama dengan min 7. NKK 16 0 plus min 10 min 0 sama dengan min 10. NKK 21 9 plus 17 min 34 sama dengan minus 8. NKK 22 9 plus 17 min 26 sama dengan 0. NKK 23 sama dengan 9 plus 22 min 30 sama dengan plus 1, positif. NKK 25 9 plus 25 9 plus 12 min 24 sama dengan minus 3. NKK 26 sama dengan 9 plus min 10 min 0 sama dengan minus 1. NKK 34 sama dengan 8 plus 20 min 35 sama dengan minus 7. NKK 35 sama dengan min 13. NKK 41 min 1. NKK 42 sama dengan 10 plus 17 min 34 sama dengan min 7. Nah, ada satu kotak kosong dengan NKK positif, yaitu di NKK 23 sama dengan plus 1. Makanya kita perlu lanjutin ke langkah berikutnya dalam metode Modi ini. Selanjutnya langkah metode Modi. Buat langkah keempat ya dalam metode Modi. 1. Buatkan siklus tertutup mulai dari kotak dengan NKK positif terbesar ke kotak-kotak berisi lainnya secara horizontal atau vertikal, ke bawah atau ke atas ya, ke bawah atau ke atas, ke kanan atau ke kiri. Beri tanda positif dan negatif secara bergantian pada siklus tersebut. Tentukan nilai 0 sebagai beban terkecil pada siklus dengan tanda negatif. Lakukan modifikasi beban pada siklus tersebut. Tanda positif ditambah dengan 0, tanda negatif kurangi dengan 0. Selanjutnya buatkan matrik tabel beban yang baru. Kemudian kembali langkah kedua untuk iterasi tambahan berikutnya. Ulangi iterasi ini sehingga diperoleh matrik tabel dengan semua NKK IJ kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk iterasi hasil langkah 4, hapuskan dulu semua NKK, NB, dan NK yang sebelumnya sebagai berikut ya. Siklus tertutup yang dimaksud adalah di sini kan ada yang positif, tadi ada yang positif 1 ya. Ada yang positif berarti kita buat siklus. Dari siklus tertutup yang dimaksud adalah dari G2P3 ke G2P4 dan ke G4P3 dan kembali lagi ke G4P4, kembali lagi ke G2P3. Jadi awalnya adalah dari sini, awalnya dari G2P3 kita ke arah G2P4, selanjutnya ke G4P4, selanjutnya ke G4P3 dan balik lagi ke G2P3 di sini. Jadi boleh begini urutannya, boleh juga nanti begini kebaliknya, begitu ya. Di sini adalah tanda yang positif. Di sini adalah tandanya positif.
Kalau di sini positif berarti ini adalah negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kita lihat di sini ada kos yang paling kecil yang negatif yang mana adalah 70. Berarti angka yang positifnya kita plus 70, minus 70, plus 70, minus 70. Begitu caranya. Akan seperti ini ya. Siklus yang dimaksud tadi. Kotak G3P3 dilewati saja walau dia kotak berisi. Pemberian tanda plus dan minus atau minus seperti pada bagian pojok kanan atas kotak siklus yang dimaksud. Selanjutnya dari hasil literasi yang tadi, hasil modifikasi tadi adalah seperti ini ya. Angka yang tadinya positif 0 jadi 70 karena kita tambah dengan 70, 330 tadi 400 jadi dikurangi 70. Yang di bawah tadi 100 karena nilainya ada 30 kita tambah dengan 70. Selanjutnya 70 kita kurangi dengan 70 begitu. Nah, karena setelah itu kita cari angkanya. Angka di pojok-pojok kiri tadi. Kita cari pojok kiri-kiri lain tadi seperti langkah sebelumnya. Mulai dari 0 kita masukin di situ. Mulai dari 0 di sini pojok kiri atas ya, 0 di sini kita lihat beban yang ada isi-isinya di sini 17 kurang 0 sama dengan 17. Makanya dapat ke sini 25 min 17 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Ya. Silakan kalian coba lagi di rumah sendiri. Nah, udah ini dapat berarti karena udah nilainya sudah tidak ada yang negatif, ternyata sudah NKK-nya semua sudah kurang dari sama dengan 0, berarti solusi sudah optimal. Hasil modifikasi selanjutnya adalah kita cari masing-masing kapasitasnya, kita kalikan. Nah, hasilnya adalah total biaya angkut adalah di sini 33.370.000. Jelas lebih baik dari hasil sebelumnya yaitu 36.440.000 rupiah. Lebih hemat, lebih kecil ya, angkanya lebih kecil daripada yang metode risk cost.